Selanjutnya adalah pemanfaatan jasa kena pajak. Ya. Terus ekspor barang kena pajak juga. Kapan terjadinya ya? Pada saat ekspor barang kena pajak yang berwujud maupun tidak berwujud, atau jasa kena pajak, ekspor jasa kena pajak. Tempat terutangnya PPN. Ya. Tempat terutangnya PPN adalah pengusaha kena pajak yang menyerahkan BKP atau JKP ekspor dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha di tempat tinggal atau tempat kedudukan, tempat kegiatan usaha. Jadi misalnya kegiatan usahanya di Jakarta, ya di Jakarta, di Bandung, ya di Bandung. Nah, itulah tempatnya, tempat terutangnya PPN. Jadi nanti ke KPPP-nya KKP yang ada di tempat tersebut gitu kan. Kecuali ada kegiatan usaha dilakukan diatur dengan peraturan Direktur Jenderal Pajak. Jadi ada mekanisme yang mungkin yang nanti diatur oleh Direktur Jenderal Pajak. Karena memang Direktur Jenderal Pajak itu adalah diberi kewenangan untuk mengatur ya, mengatur tempat terutangnya PPN. Terus selanjutnya adalah atas pemberitahuan secara tertulis dari pengusaha kena pajak. Nah, bisa aja yang di cabang-cabang ya pengusaha kena pajak itu mengusulkan ke Direktorat Jenderal Pajak ya untuk menerapkan satu, misalnya ada beberapa di wilayah di Indonesia hanya dilakukan di Jakarta misalnya, itu bisa seperti itu. Tapi ya itu tadi harus mengajukan dulu ke Direktorat Jenderal Pajak. Selanjutnya dalam hal impor, terutangnya pajak terjadi di tempat barang kena pajak, dimasukkan dan dipungut melalui Direktorat Jenderal Pajak. Jadi kalau di di kita ada dinas pajak ya, atau di dalam negeri, tapi kalau pintu masuk impor itu ada di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Jadi itulah yang menyelesaikan barang impor, barang impor ya, dari Direktorat Jenderal Pajak. Orang pribadi atau badan yang memanfaatkan barang kena pajak tidak berwujud dan atau jasa kena pajak dari luar pabean di dalam daerah pabean. Jadi orang atau badan ya, yang memanfaatkan barang kena pajak. Jadi intinya bahwa itu memanfaatkan barang kena pajak karena bisa terjadi bahwa dia si A membeli barang dari si B. Nah, tapi si B ini bermacam-macam, ada dari si C digabungkan. Nah, itu bisa memanfaatkan seperti itu. Jadi itu di daerah mana? Di daerah terhadap di daerah yang ada baik itu dari luar daerah maupun di dalam daerah kalian sendiri. Selanjutnya adalah mekanisme kredit PPN, pembelian barang kena pajak, ya, penerima pajak penerima jasa kena pajak, pengimpor barang kena pajak, pihak memanfaatkan barang kena pajak, tidak berwujud dari luar daerah pabean atau tidak memanfaatkan jasa kena pajak dari luar pabean, wajib membayar pajak pertambahan nilai dan berhak menerima bukti pungutan pajak. Jadi pembeli berhak menerima bukti pungutan pajak atau kita kenal pajak masukannya. Gitu. Terus sebenarnya pajak pertambahan nilai yang seharusnya sudah dibayar tersebut merupakan pajak masukan bagi pembeli barang kena pajak, penerima jasa kena pajak, impor barang kena pajak, pihak yang memanfaatkan jasa kena pajak dari luar pabean, status sebagai pengusaha kena pajak. Jadi pajak pertambahan nilai yang bisa menjadi pajak masukan itu harus sebagai pengusaha kena pajak. Selanjutnya, pajak masukan yang wajib dibayar tersebut oleh pengusaha kena pajak dapat dikreditkan dengan pajak keluaran yang dipungutnya dalam masa pajak yang sama. Jadi yang misalnya tadi dalam bulan ini nih, bulan Agustus ini, ada pajak keluaran, ada pajak masukan, nanti di akhir bulan diperhitungkan berapa pajak keluarannya, berapa pajak masukannya.
Terus selisihnya, kalau misalnya pajak keluaran lebih besar, maka akan kekurangannya akan disetor ke kas negara. Kalau misalnya lebih, maka akan diperhitungkan oleh kompensasi maupun restitusi. Nah, ini bisa bisa aja dikreditkan dengan pajak keluaran pada masa pajak yang sama, dapat dikreditkan pada masa pajak berikutnya paling lama 3 bulan. Jadi 3 bulan, tapi sebelum masa pajak yang bersangkutan sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan. Jadi kalau selama itu belum ada pemeriksaan, dibolehkan 3 bulan. Tapi kalau misalnya ada pemeriksaan, ya sudah nanti jadi temuan bagi PKP-nya, terhadap pemeriksaan pajak karena ketidakpatuhan ya, ketidakpatuhan harusnya 1 bulan ternyata 3 bulan karena tadi kan sepanjang belum ada pemeriksaan. Kalau ada pemeriksaan ya udah kan ketidakpatuhan. Apabila dalam suatu masa pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan yang dapat dikreditkan, maka selisihnya merupakan PPN yang harus disetorkan oleh PKP ke kas negara paling lama akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir dan sebelum surat pemberitahuan masa PPN disampaikan. Jadi sebenarnya kan pengusaha kena pajak itu dititipi oleh pemerintah untuk memungut. Artinya uang itu bukan punya perusahaan dong ya, itu punya pemerintah. Nah sekarang kenapa harus setelah 2 bulan kan gitu? Itu kan berarti kan istilahnya bahasa ininya menzolimi lah. Kan dititipin harusnya disetorkan, ini malah nanti dipakai do yang lain. Itu yang seharusnya tidak boleh seperti itu. Jadi harusnya ketika bulan ini diperhitungkan, bulan depannya sudah dibayar, mau direstitusi atau mungkin bisa di store. Sedangkan apabila dalam satu masa pajak masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada pajak keluarannya, maka selisihnya akan merupakan kelebihan pajak yang dapat diminta kembali atau restitusi. Yang tadi sudah dikatakan. Contoh, selama bulan takwim terjadi kegiatan usaha sebagai berikut. Membeli bahan baku dan lain-lain di pabrikan 100 juta ya. Menyerahkan hasil produksi dengan harga jual 60 juta. Satu ini adalah pajak masukan yang dipungut PKP lain adalah sebesar 10% kali 100 juta. Nah, berarti PPN masukannya ada 10 juta. Sedangkan pajak keluaran yang harus dipungut yaitu 10% kali 60 juta. Sama dengan 6 juta. Sehingga setelah dikalkulasi perbandingan antara pajak keluaran dan pajak masukan, ya, pajak masukannya 10 juta, pajak keluarannya 6 juta, maka ada selisih 4 juta. Nah, selisih 4 juta ini adalah yang perlu direstitusi atau dikompensasi. Ya, gitu ya. Jadi yang 4 juta ini perlu dikompensasi karena pajak masukan lebih besar dari pajak keluaran. Untuk mungkin nanti mungkin periode berikutnya mungkin pajak keluaran lebih besar daripada. Nah, ini bisa yang 4 juta ini bisa ditutupi untuk diperhitungkan di bulan berikutnya. Sehingga mungkin aja bulan berikutnya tidak perlu menyetorkan pajak karena mungkin 4 juta ini sudah bisa ketutup sama pajak keluaran. Nah, ini ya daftar pustakannya. Kalau mau ini ya di Martiasmo ya, perpajakan 2019 dengan Waluyo ya, perpajakan Indonesia 12 tahun 2019, buku 2 ya.
Kalau yang ini peraturan Menteri Keuangan udah di apa namanya saya sertakan ya di modul apa di e-learning ya, di smart learning ya. Tinggal dibuka aja nanti di Google Drive-nya ya, di materi pembelajaran ya. Ya mungkin itu yang udah bisa disampaikan. Kira-kira ada yang perlu ditanyakan?